Kehadiran FKG UMEDS ini sudah tepat ya Prof? Ya. Bisa menjadi salah satu solusi, menjadi mitra strategis dari pemerintah. Prospek untuk lulusan kedokteran gigi hanya bekerja di klinik, tetapi juga mungkin menjadi owner klinik ataupun menjadi misalnya bisnis. Saya akhir-akhir ini melihat peminat untuk Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi tambah banyak ini Prof. Ya, sepertinya memang anak-anak muda juga masih menyukai nih profesi di tenaga kesehatan, khususnya di kedokteran umum dan kedokteran gigi. Prospek kerjanya untuk sekarang atau mungkin 10 tahun ke depan, khususnya untuk dokter gigi seperti apa ya Prof? Prospek untuk lulusan kedokteran gigi ke depan itu tidak hanya bekerja sebagai praktisi kedokteran gigi, ya. Makanya sekarang kurikulumnya ada satu mata kuliah pilihan namanya entrepreneur, bisnis ataupun misalnya buat klinik lah atau dan sebagainya. Kemudian juga di luar bidang kedokteran giginya, ya, seperti misalnya salah satu direktur misalnya, baik itu di rumah sakit ataupun direktur di BPJS, kemudian juga ada anggota dewan, kemudian juga ada artis dan sebagainya. Jadi saya pikir peluangnya cukup besar ya untuk lulusan dari kedokteran gigi. Nah, barangkali tadi bisa menjadi dosen ya, dosen. Sebagai akademisi sebagai akademik, sebagai dosen gitu. Kebetulan FKG Unpad lulusannya bukan hanya bekerja di dalam negeri di Indonesia saja, tetapi juga bekerja di luar negeri ya. Salah satunya misalnya ada yang dosen di Amerika, kemudian juga dosen di Inggris, di Australia, di Dubai, potensi ya. Kemudian juga langsung bekerja setelah lulus menjadi dokter gigi. Berikan instrumen ke siswa-siswi SMA kelas 12 gitu. Dan memang hasil survei kami itu menunjukkan data untuk pilihan di bidang kesehatan masih menjadi peminatan atau program studi yang diminati lah gitu. Menurut WHO itu 1:4.000 kalau tidak salah ya Prof. Betul ya Prof. Nah sementara di Indonesia sendiri masih jauh gitu jumlahnya secara kuantiti memang masih kurang dan sebarannya pun mungkin belum rata ya Prof ya. Jadi terutama mungkin di wilayah-wilayah yang bukan perkotaan, distribusi dokter gigi mungkin masih sangat terbatas ya Prof. Ya, betul Bu Rektor. Jadi mungkin ini sudah menjadi programnya Pak Presiden ya untuk menambah dokter gigi maupun dokter spesialis, sehingga kami didorong untuk tadi ya dokter spesialis baik itu SP1 maupun SP2 karena memang sangat kekurangan. Selain dokter gigi umum, dokter spesialis juga sangat kekurangan. Nah, kenapa ini dilakukan oleh pemerintah? Ternyata pada saat cek kesehatan gigi gratis itu ditemukan data yang luar biasa gitu. Jadi Presiden waktu itu menemukan data dari cek gratis itu ya, mendapatkan data itu penyakit karies gigi itu sangat tinggi sekali di Indonesia ya. Sehingga ini menjadi tantangan barangkali tidak hanya untuk kita sebagai praktisi kesehatan gigi, tetapi juga untuk pemerintah tadi, bagaimana bisa menjangkau seluruh masyarakat untuk mendapatkan akses pelayanan gigi yang baik gitu ya, sehingga diharapkan tadi mungkin dengan bertambahnya jumlah dokter gigi spesialis dan dokter gigi subspesialis itu akan menurunkan tingkat insidensi karies khususnya ya, karena awalnya penyakit gigi itu dari karies, dari gigi berlubang gitu ya. Jadi kalau gigi sudah berlubang pasti menjalar kemana-mana nanti. Jadi penyakit pulpa, penyakit periapikal, kemudian juga penyakit mulut yang lainnya gitu dari karies itu gitu. Sehingga penambahan dokter gigi dan juga dokter gigi spesialis dan juga subspesialis, betul tadi. Jadi pemerataannya yang belum belum tersebar merata. Kami memiliki alumni kebetulan dari Papua. Waktu itu kita menerima afirmasi dari Papua. Ya, salah satunya sangat ini sekali ya, alumni kami sangat potensial sekali dan sangat sekarang menjadi kepala dinas di salah satu
kabupaten di Papua. Ya, nah, beliau datang ke sini tadi menyampaikan keluhan, ya bertemu dengan saya, dengan Pak Rektor, menyampaikan keluhan bahwa di Papua itu dokter giginya sangat jarang, apalagi spesialis, gitu ya. Dokter gigi umum pun sangat jarang, sehingga akhirnya mereka akan membuat kelas afirmasi lagi, ingin membuat kelas afirmasi lagi yang bekerja sama dengan Unpad gitu ya, untuk mengirimkan mahasiswanya untuk dididik kembali di sini gitu ya, dengan pembiayaan tadi mungkin dari Pemda ataupun dari Kemenkes gitu ya. Nah, ingin membantu sekali, apalagi untuk Papua ya. Kalau untuk Papua barangkali ya harus penanganan khusus ya. Mau tidak mau ya orang Papua aslinya yang harus sekolah gitu. Jadi kehadiran FKG UMEDS ini sudah tepat ya Prof? Ya. Bisa menjadi salah satu solusi, menjadi mitra strategis dari pemerintah untuk bisa mencetak tenaga kedokteran gigi yang profesional dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Nanti pada saat adik-adik bisa melaksanakan profesinya, itu bisa menjadi salah satu solusi untuk membantu pemerintah mengatasi permasalahan kesehatan yang ada di Indonesia. Jadi tetap semangat untuk adik-adikku. Pilihan adik-adik untuk menjadi dokter gigi sudah tepat. Jadi jangan ragu untuk langsung ya memilih perguruan tinggi yang sesuai dengan minat dan keyakinan adik-adik. Dan salah satu solusinya adalah FKG Universitas Medika Suhebt. Terima kasih banyak Prof. Ya, atas sama-sama Bu Rektor.